ada 6 suku berorientasi maritim di Nusantara. Nah, salah satunya adalah Mandar ini. Dan di Mandar ya, kalau berbicara tentang perikanan, khususnya perikanan laut dalam, itu rumpun berasal dari sana itu. Orang Makassar ke Bugis, Mandar, Bajo ke setiap musim barat berangkat ke Australia Utara. Tinggal berbulan-bulan di sana, tunggu peripang semua diasapi, nanti balik musim timur. Karena di Australia itu Pak nyaris bisa dikatakan teripangnya tidak diambil, artinya itu gemuk-gemuk Pak teripangnya di sana. Halo Sobat Perikanan, senang bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Kita kedatangan sahabat, teman, alumni perikanan, Mas Muhammad Ridwan Alimuddin. Ini jauh-jauh dari Mandar untuk berbincang dengan kita tentang perikanan Indonesia, tentang kehidupan pesisir dan kehidupan orang pulau. Mari kita bersama-sama berbincang dengan Mas Ridwan. Mungkin tuh yang pertama bisa Mas Ridwan memperkenalkan dari mulai awal, kemudian sekarang jadi sangat rutin menulis buku, sangat produktif. Nanti bisa diceritakan kepada kita semua. Oke, ya. Sebelumnya Mas Ridwan, mungkin saya kenalkan sedikit ya. Mas Ridwan ini adalah petualang dari satu pulau ke pulau yang lain, baik menggunakan perahu maupun jalan-jalan dengan sepeda gitu. Tetapi di dalam perjalanan itu menulis banyak sekali buku. Setahu saya sudah 20 buku mungkin yang ditulis. Nah, saya persilakan Mas Iwan untuk memperkenalkan diri sedikit gitu untuk kepada sahabat kita. Ya, terima kasih ya pertama untuk itu Pak Mas Wadi, Mas Eko, Pak Probo atas undangannya ini dan teman-teman podcast Media Perikanan. Jadi tujuan utama hari ini ya karena ini alma mater saya datang membawa karya saya. Ini ada 2 buku, Pengeboman Destructive Fishing dan Jelajah Nusa Mandar. Jadi bentuk saya mencintai perikanan itu Pak saya wujudkan lewat menuliskannya. Jadi sebagian besar tulisan saya itu tentang maritim, kebudayaan bahari dan kebudayaan Mandar, baik sejarah maupun budayanya. Nah, karena ini penting untuk jadi bacaan buat adik-adik di perikanan, saya datang ke sini. Ya, seperti saya ikan masuk bubu ya, kayak bukan dijebak ya. Tiba-tiba ditawari tadi untuk podcast, jadi ya saya mengucapkan terima kasih itu Pak. Dan dulu saya masuk di UGM tahun 97. Jadi lama kuliah di sini. Dan ini saya sampaikan di sini secara formal Pak, saya tidak selesai di UGM. Tapi ya sampai hari ini saya tetap melakukan aktivitas. Kalau di perguruan tinggi itu ada Tridharma perguruan tinggi. Jadi meskipun saya bukan dosen atau apa, tapi Tridharma perguruan tinggi itu alhamdulillah masih dilakukan sampai hari ini. Dan saya wujudkan seperti ini ya, kayak pengabdian masyarakat ya, sumbang buku lah. Ke perpustakaan pusat. Nah, di sini untuk perpustakaan diberikan khususnya pertanian. Itu. Boleh gini, kalau kita mendengar kata Mandar itu kan, buku-buku Mandar kan hampir semuanya ditulis oleh Mas Ridwan. Itu kira-kira sejarahnya dulu bagaimana nih sampai menulis demikian banyak dan lebih banyak mengkhususkan terkait dengan terutama yang Mandar itu ya? Ya. Mungkin. Jadi sebenarnya ada beberapa penulis, yang generasi muda seperti saya. Nah ini Mandar, kalau saya pernah membaca buku antropolog Australia itu yang tulisannya itu tentang Buton, The Novel of Perahu. Dia menyebut ada 6 suku berorientasi maritim di Nusantara. Bugis, Makassar, Mandar, Bajau, Madura, dan Buton. Nah itu yang dia sebut di situ dan berada di kawasan tengah Indonesia. Nah salah satunya adalah Mandar ini. Dan di Mandar ya kalau berbicara tentang perikanan, khususnya perikanan laut dalam, itu rumpun berasal dari sana itu. Dari rumpun. Dan saya pernah baca itu tulisan orang Amerika sama catatan FAO bahwa teknologi rumpun itu awalnya dari Mandar, rumpun laut dalam yang dipasang kedalaman 2 kilo.
Kalau di Laut Jawa kan kedalamannya cuma 40 meter. Ya. Kalau di sana itu. Dan sekarang nelayan-nelayan mandar itu berdiaspora ke hampir semua kawasan di Indonesia Timur untuk berburu tuna. Di Kuandang, di Gorontalo, di Kendari, di Lombok juga. Ya. Terus Bahkan di pantai selatan Jawa ada ya. Setahu saya belakangan itu ini juga kita ada. melihat para penangkap tuna dari Mandar ya. Mandar karena sebagian besar di beberapa tempat itu nelayan lokalnya tidak memiliki keterampilan berburu tuna di laut dalam. Nah, orang Mandar itu sejak dulu. Terus ada 2 suku di Indonesia yang secara tradisional berburu telur ikan terbang. Ya. Nelayan Torani, nelayan Galesong di Makassar dan di tempat saya Pak di Mandar. Itu ada di buku saya yang dulu orang Mandar orang laut. Jadi waktu saya masih kuliah, saya alhamdulillah sudah menulis buku pertama itu mengapa kita belum cinta laut, terus orang Mandar orang laut itu. Jadi itu Pak. Jadi Mandar ini ya bagian dari kebaharian Nusantara ini. Jadi saya mempelajari tentang perahunya sama aktivitas nelayannya. Kalau ini Mas Iwan kan ada perubahan zaman ya, Iya. pergeseran zaman ke arah modern. Apakah tradisi maritim di sana masih jalan bagus? Hanya regenerasinya di Mandar itu. Kalau regenerasi itu Pak, khususnya apa ya? Saya bisa pastikan kalau dia tamat SMA, itu dia tidak akan melaut. Kalau sudah tamat SMA, karena skill kepelautan itu kalau dibawa ke jenjang itu ada didapat di bangku SD, maksudnya usia SD sama usia SMP. Nah, kalau dia sudah sampai SMA itu praktis latih. Kalau di HMIK ada LK1, LK2, LK3. Nah, kalau tidak ikut LK1-nya, LK2, LK3 praktis dia tidak bisa. Kira-kira seperti itu analoginya. Nah, makanya saya secara pribadi Pak kurang setuju kalau semua anak pesisir sekolah. Karena ketika dia sekolah praktis tidak ada yang akan jadi pelaut nelayan itu. Jadi itu Pak yang kami lihat. Nah, sekarang itu proses adaptasi nelayan-nelayan Mandar itu selain cuma melaut di Selat Makassar, itu menyebar ke berbagai tempat Pak. Jadi kalau misalnya musim barat ke Indonesia Timur karena kan terlindung. Terus kalau musim barat ya baru kalau musim barat ke Indonesia Timur, kalau musim timur balik kampung untuk berburu telur ikan terbang yang diekspor ke Cina sama Jepang. Jadi kalau kita makan sashimi itu itu kemungkinan besar orang Mandar yang tangkap itu telur-telurnya di atas. Itu. Ya, kalau cerita Mas Ridwan sendiri kan yang saya tahu kan pernah dengan perahu sampai ke Australia gitu ya. Juga pernah mengelilingi beberapa pulau. Bisa diceritakan sedikit pengalaman itu, bahkan katanya sampai Prancis ya, untuk Sandek ya. Jadi karena saya concern di pendokumentasian itu foto sama tulisan, praktis ya ditahu orang. Jadi meskipun secara formal saya tidak selesai ya, tapi alhamdulillah saya beberapa kali jadi konsultannya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk rekonstruksi perahu kuno. Yang dulu dipakai pelot-pelot dulu Pak, yang misalnya Pak Dewakan. Nah itu ketika ada proyek rekonstruksi pencarian teripang ke Australia, jadi saya sama Pak Hors diminta itu merekonstruksi perahu yang dipakai dulu, pelot-pelot dulu. Jadi 2019 itu kami buat dan berlayar kurang lebih 40 hari. Itu tidak pakai mesin perahunya. Dari Makassar ke Australia. Itu 40 hari. Layar atau dayung? Layar Pak. Itu perahu ukuran besar. Dia seperti pinisi tapi modelnya lain. Yang model layarnya itu Pak sama di Borobudur yang segi 4. Jadi ilmu perikanan itu Pak saya pakai di situ. Kan tentu akan beda Kak. Misalnya saya mahasiswa antropologi ketika terjun ke mempelajari budaya maritim itu akan ada gap. Karena ketika saya kuliah di perikanan kelautan praktis kan saya belajar fisika lautan, terus biologi juga. Jadi ilmu itu cukup penting yang saya pakai sekarang. Dan kan kita sering bilang Pak 17.000 pulau dimiliki Indonesia. Pertanyaannya sudah berapa pulau yang kita injak? Jadi sudah berapa Pak Eko? Saya baru pulau besar. Jadi mengoleksi pulau itu dalam arti ya mempelajari juga Pak. Itu jadi tidak hanya menginjak tapi juga tahu karena sebagian besar dari kita cuma menikmati pulau dari jauh. Itu cantik memang.
kalau dilihat dari jauh, tapi ketika tinggal di situ kan dia menjadi cantik kalau ada air tawar, terus ya ada dimakan. Tapi yang lain itu akan tersiksa kalau tidak itu. Tapi orang selalu terkesima dengan pemandangannya, pasir putih. Tapi ya realitas penduduknya itu kita harus lihat langsung, dan sebagian besar kalau pulau-pulau kecil berpenghuni itu ya banyak aktif terlibat dan terpaksa itu ya di destructive fishing. Kemudian nih, jadi kan menarik sekali ketika dari Makassar ke Australia, ya. menggunakan layar gitu ya. Ya. Nah, pertanyaan tuh gitu, navigasinya terus bagaimana? Kalau sekarang, kalau dulu terus dalam apa ya? Ya. Yang 40 hari itu kan harus ada. Kalau kita berlayar di Indonesia itu sejauh cuaca cerah itu akan bisa kelihatan pulau-pulau. Nah, jadi ada beberapa metode navigasi itu ya, kalau malam ya pakai bintang lah atau matahari, bulan. Tapi sebagian besar itu landmark itu sangat membantu. Nah, kalau nggak ada tetap kompas. Nah, kami kan selain pendokumentasi Pak, tetap bawa teknologi GPS apa semua. Jadi tetap itu. Dan sewaktu kami berlayar itu ya sama di pelayaran-pelayaran dulu. Dan misalnya pencarian teripang itu Pak, itu cukup menarik karena selain berkaitan dengan sumber daya perikanan, ya masih primadona sekarang teripang ini yang diekspor ke Cina, itu ternyata sejak abad ke-15 ke-16 itu sudah menjadi target itu. Ya, saya pengen dapat informasi tambahan yang terkait dengan tujuannya memang cari teripang kan ya. Ya. Ekspedisinya itu nyari teripang. Dari perjalanan itu Mas Iwan, kira-kira seperti apa sih pencarian teripang zaman dulu gitu dan saat ini gitu. Kan kadang-kadang ada konflik ya. Terjadi dalam proses pencarian itu, entah itu melewati batas negara atau yang lainnya. Nah, dari hasil ekspedisi itu seperti apa, mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu ya. Nah, ini sekarang saya ekspedisi Bajo Sulawesi. Sempat berhenti sebelum puasa, jadi perahu sekarang saya itu pakai dua perahu sande. Sekarang di Teluk Tomini di Parigi. Jadi kami singgahi pulau-pulau kecil Pak yang ada orang Bajau. Nah, kami dapat di Pulau Maginti itu sebelah timurnya Pulau Kabayana, Sulawesi Tenggara. Itu masih banyak anak mudanya itu ke Australia secara ilegal cari teripang. Cari teripang gitu. Teripang. Karena di Australia itu Pak nyaris bisa dikatakan teripangnya tidak diambil. Artinya itu gemuk-gemuk Pak teripangnya di sana. Mantap. Dan biar dipungut Ya. bisa. Itu terus kalau orang dulu selain dipungut ya mereka pakai istilahnya itu ladung, semacam panah besi apa kasih pemberat, pakai kacamata dilihat itu dikasih jatuh. Jadi kalau misalnya dari kedalamannya 10 meter itu begitu. Terus karena dulu itu banyak orang Bajo itu diselami langsung diambil. Jadi dulu itu orang Makassar, Bugis, Mandar, Bajo ke setiap musim barat berangkat ke Australia Utara. Tinggal berbulan-bulan di sana, pungut teripang semua diasapi, nanti balik musim timur. Nah, ketika mulai ada pembatasan antar negara itu kalau tidak salah 1909 itu sudah mulai dilarang secara formal. Tapi masih banyak curi-curi ke sana ke cari teripang itu anunya apa ya? Sampai sekarang masih ya. Sampai jadi paling tidak waktu saya di Pulau Maginti itu bulan Desember. Ada beberapa kapal yang dikasih cap, oh ini habis tertangkap ini, dikasih nomor, terus dikasih kamuflase sedemikian rupa, dan mereka juga tidak terlalu khawatir tertangkap karena perahunya dibakar saja ya, pulangnya dibiayai, dikasih makan, tidak sampai di penjara itu. Jadi fenomena-fenomena seperti itu masih banyak berlangsung karena itu tadi teripangnya masih banyak dan mereka punya kemampuan pengetahuan tradisi untuk melakukan itu, termasuk navigasi, lokasinya itu ditahu semua. Kalau yang terakhir satu lagi dari saya, ekspedisi yang terakhir kan yang ini ya, menghasilkan beberapa buku ini ya. Nah, mungkin bisa diceritakan, ini memang kalau di perikanan kan salah satu kita menyebutnya illegal fishing ya. Bentuknya adalah ya entah pengeboman, entah pembiusan ikan ya. Nah, mungkin Mas Iwan bisa cerita nih yang terjadi di pulau-pulau kecil di Sulawesi. Itu seperti apa sesungguhnya yang terjadi, dan mungkin sedikit dari pengalaman Mas Iwan ini harus diapakan ke depan. Kalau kita sekarang kan tema besarnya keberlanjutan gitu ya. Nah, seperti apa?
Iya, karena ini Pak, realitas di pulau kecil itu kan biaya hidup tinggi. Misalnya kalau mau ke pulau utama itu solarnya kan mahalnya bukan main. Nah, salah satu aktivitas perikanan yang sangat efektif terlepas dia merusak lingkungan itu Pak, mengebom. Dengan biaya puluhan ribu itu bisa dengan mudah dapat jutaan. Jadi realitas seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang itu karena yang ditangkap selama ini sering jadi dianggap pelaku utama adalah nelayannya. Pembelinya tidak. Jadi saya membayangkan ini hukumnya baik seperti kayak narkoba, pembeli, pengedar, pengguna ditangkap semua. Jadi itu hukum ekonomi Pak di situ. Karena terlalu banyak permintaan, khususnya kayak ikan-ikan hidup. Itu kan restoran-restoran orang kaya itu Pak. Jadi para nelayan itu ya praktis ya, kalau saya jual dalam keadaan hidup mahal. Mahal, betul. Ya. Dan di sisi lain mereka punya skill, dia tahu lokasinya, cara tangkapnya apa semua. Ya tadi itu 6 suku semua itu Pak, pelakunya itu tidak jauh-jauh dari itu. Jadi kalau tidak Pak komprehensif hukumannya, Ya. itu akan berlanjut terus. Jadi saya membayangkan itu Pak, yang membeli ikan hidup hasil bius sama bom tangkap juga dong, jangan cuma pelakunya. Dan juga banyak fakta Pak, itu banyak oknum aparat keamanan terlibat, itu kayak dijadikan ATM saja. Jadi Yang nelayan maupun yang pembeli gitu. pembeli sama misalnya yang oknum polisi, oknum angkatan laut itu Pak banyak terlibat. Di buku saya ini yang sudah saya mulai riset itu tahun 2000-an, yang saya ikut membom sama membius itu Pak. Jadi saya ikut sampai proses penyimpanannya, dijual kemana itu ketahuan semua, itu bisa ditahu. Ya. Artinya tadi yang Mas Iwan sampaikan kalau bisa kita katakan gitu ya, kalau nyari alternatifnya ya untuk mengelola ini tidak hanya ngelihat di sisi hulunya pelakunya betul. gitu. Ini ada pembeli juga loh. Iya, Nah, itu. ini juga harus dikelola dengan baik, bagaimana menentukan standar. Oh, ikan yang boleh dikonsumsi itu jangan kayak begini gitu ya. Iya. Kira-kira begitu ya Mas Iwan ya. Dan memang itu Pak, banyak agak kompleks memang, khususnya di pulau-pulau yang jauh dari pulau utama itu Pak. Karena kalau kita kasih opsi misalnya ke Ramba atau apa, itu modalnya itu tinggi sekali. Dan secara ini sudah puluhan tahun tradisi itu dilakukan. Ini tuh yang terkait dengan pembiusan ya, apa namanya, kan kita kenal dua. Yang pertama itu kan untuk targetnya ikan-ikan konsumsi yang mahal. Yang kedua kan ikan hias. Nah, ini bisa nggak mungkin diceritakan sekilas itu nanti rantai dari nelayan, karena tadi kan disampaikan di pulau-pulau kecil yang jauh, bagaimana ikan hias tadi itu bisa nanti sampai ke pedagang dan di konsumen. Iya Pak, jadi ada riset mengatakan itu sejak ekonomi ini naik, itu banyak orang kaya. Ya. Nah, orang kaya kan salah satu status sosialnya itu di ruang tamunya ada akuarium. Ada akuarium. Kalau akuarium air tawar ya biasa. Yang kalau sudah itu akuarium air laut. Nah itu yang untuk mengisi itu ya terumbu karang, soft coral yang hidup, sama ikan-ikan hias seperti anemon. Kalau anemon kan sudah bisa dibudidayakan. Tapi yang lain-lain ini Pak agak itu harus ditangkap langsung. Dan itu pakai bius memang. Jadi saya dapat itu Pak, nelayan-nelayan kecil yang tangkap, kami dulu itu saya ikut, dia pakai cyanida, dia isi di botol, terus cari lubang-lubang atau ada ikan disemprot, Gitu ya. loyo dikit, diserot, baru ditampung di kayak kantong plastik, itu dibawa naik, terus tiba di penampungan sementara itu dikasih oksigen biar segar lagi. biar segar, baru ada yang penampung besar itu. Soalnya katanya ini regulasinya mau keluar tuh sudah ada ya, apakah ini dari hasil apa pembiusan atau bukan tuh kan ya. Nah itu agak susah melacaknya karena beberapa eksportir itu dia punya juga pembudidayaan, tapi banyak juga menampung dari tangkapan bius, itu tidak bisa dilacak itu. Terus campur gitu ya? Campur. Terus jadi nggak tahu nih yang Oh tidak bisa Pak di anu. Karena bius itu kan dia lepas anunya Pak. Sejauh dia tidak mati, itu beberapa detik sudah lepas jejak cyanidanya itu di insannya. Oh berarti bisa. Nah pertanyaan lagi nih, kan di pulau kecil ya, itu dari mana dapat cyanidanya itu? Oh ada yang menyiapkan, jadi kayak juragan di daratnya itu menyiapkan kayak bom itu Pak. Kalau pupuk kan masih relatif gampang,
Tapi yang detonator apa sih itu memang ada yang menyiapkan itu, Pak. Berarti seperti rantai bisnis. Oh ya. Jadi makanya itu Pak, sering terjadi kok banyak pupuk ini dibawa ke pulau-pulau padahal tidak ada tanaman apa kan, ya itu dibuat untuk bahan baku bom gitu. Ini Mas Iwan, saya pengen tanya, kan masyarakat kita ini kadang punya apa ya, semacam kearifan lokal ya. Iya, Pak. Nah, sepanjang yang Mas Iwan tahu, yang kearifan lokal yang besar-besar dalam kaitan dengan konservasi sudah banyak kita dengar. Tapi yang kecil-kecil yang tidak tercatat di dalam itu, contohnya di mana dan seperti apa, Mas? Ada Pak beberapa yang kearifan lokal, cuma itu tergeser juga pragmatis sekarang permintaan. Memang ada seperti di Haruku itu Pak yang sasi, tapi di tempat-tempat lain itu sudah nyaris tidak Pak, karena permintaan tinggi sekali. Kalau dulu kan misalnya yang kami dapat ini Pak, orang-orang Bajau pakai kacamata biasa saja kan, terus mengandalkan pernapasan untuk ambil teripang. Karena permintaan tinggi Pak, itu pakai kompresor. Kompresor dan itu bisa beberapa puluh depa, dan itu berefek negatif karena beberapa pelaku itu adalah itu dekompresi Pak. Mungkin kan kompresornya juga yang dipakai bukan kompresor pengisi Oksigen. alat oksigen kan. Ini kasusnya seperti di Karimun Jawa itu kan dulu banyak yang kehilangan keseimbangan dan sebagainya karena menyelamnya sangat dalam dan menggunakan kompresor ban. Jadi itu bahkan tidak ada durasinya kan, kalau penyelam biasa kan ada sekian menit berapa. Ini enggak Pak, sejauh banyak di bawah jalan pun. Di bawah jalan malah ya. Jalan, jadi mereka pakai sepatu bola plastik, pemberat, terus bawa keranjang. Saya pernah ikut itu Pak, dan itu tadi sejauh masih banyak itu dipungut. Nah yang biasa bahaya itu Pak, kalau ada patroli itu langsung ditarik. Nah itu banyak meninggal. Dan yang ironi juga Pak di beberapa pulau kecil di Selat Makassar itu kan banyak pemburu teripang. Itu diambil pelaut-pelautnya itu dari Teluk Tomini, orang-orang Bajo, dan banyak kasus lumpuh. Muda-muda Pak, masih muda-muda gitu. Jadi memang pendapatannya tinggi, tapi ya tadi dampaknya risikonya besar besar sekali karena pakai kompresor ban. Cobanya ada durasi mungkin masih bisa diminimalkan, tapi ini Pak karena kalau ada pemeriksaan langsung ditarik, padahal naik itu harus ada, kalau selam naiknya harus bertahap itu berapa menit naik itu Pak yang itu masih berlangsung sampai hari ini. Terus tadi yang tertarik itu terkait dengan ikan terbang. Sejak dulu lama kita kan 2004 pernah ke Makassar itu berkunjung ke sekitar mana? Yang ke bawah itu. Iya, Galesong. Galesong, kita pernah ke Galesong melihat. Nah, kemudian kalau sekarang juga masih dilakukan penangkapan ikan terbang untuk diambil telurnya kan? Ya. Jadi nanti ini musim timur ini Pak, bulan Mei ini mulai. Nah, orang Galesong melautnya di Fak-Fak di timur baratnya Papua di Laut Banda. Kalau orang Mandar di Selat Makassar saja. Jadi 2 tahun terakhir ini Pak, dulu saya pertama kali riset tahun 99. Nah 2 tahun terakhir saya dokumentasikan audiovisual. Jadi ini juga karena permintaan yang tinggi ya? Ikan terbang. Iya Pak. Nah waktu dulu saya riset itu Pak, harga per kilonya itu 200.000. Tahun 2004. 2004. Iya. Nah terakhir ini Pak itu keadaan 700, 900 naik turun. Dan nelayan Mandar itu masih sebagian itu menggunakan perahu layar. Kan isunya kan terkait dengan tadi keberlanjutan. Karena kalau ditangkap semua sedang bertelur kan pakai daun kelapa ditarik, kemudian ikannya akan menempelkan di situ kan, bukan? Ini Pak, kalau berburu telur ikan terbang itu Pak pasif. Jadi perahu ke tengah laut, ketika sampai di habitat mereka turunkan daun kelapa. Daun ikan terbang karena dia mau nikah, mau kawin, dia cari benda terapung untuk menempelkan telurnya. Jadi pembuahan di luar kan. Nah setiap pagi nelayan periksa, kalau banyak diambil lagi. Nah yang agak mempengaruhi ini Pak, banyak juga nelayan pukat, itu lebih aktif dia. Nah, itu permintaan ekspor ikannya banyak juga. Kalau cuma telurnya saja Pak dengan cara tradisional itu mungkin sedikit ya, karena ini kan kalau secara tradisional cuma 2 komunitas ini yang melakukan perburuan. Padahal ikan terbang kan hampir di seluruh perairan dunia itu Pak, ada khususnya daerah tropis. Dan permintaannya cuma Cina, Jepang saja Pak itu.
Tapi memang ya kalau ditangkap terus telurnya itu kan akan mempengaruhi. Tapi sejauh kearifan seperti tadi Pak tidak terlalu masif, ya mungkin tidak terlalu signifikan itu. Karena sifatnya pasif ya. Pasif ya. Pasang, kan. Dan yang juga mempengaruhi ini Pak, ini kan makin banyak sampah di laut. Ya makin banyak Ya, tempat menempelnya. Nempelnya banyak. banyak. Saya pernah dapat itu di Pampers pun ditempelin. Oh. Jadi dan ini kan dia cepat ikan terbang, telur ikan terbang ini Pak kalau 3 hari tidak dikeringkan itu akan sudah jadi embrio di dalam. Dia itu sudah ada, Nggak bisa lagi. ya sudah cepat bau, kalau dijemur itu tidak laku. Ya, nggak apa-apa. Berarti harus segera dikeluarkan, harus segera diambil. Ya dikeringkan, dijemur, jadi dijemur di perahu itu dia kayak handuk. Itu kan ada ini ya, apa semacam daging atau apa yang menyatukan telur-telur itu kan? Ya kayak ada serat. Jadi itu dibuang, itu kayak serat-serat apa ya, laba-laba itu digosok menggunakan parut, tapi yang diambil telurnya tok. Ya, saya ingin sambung Pak Probo tadi, Mas Iwan. Ya. Mungkin ini menjelang ujung ini ya. Tadi kan udah banyak sekali tuh pengalaman yang dilihat beberapa suku ya tadi ya, khususnya Mandar gitu. Kearifan apa gitu ya yang bisa kita jadikan contoh untuk pembelajaran gitu ya dari entah suku Mandar atau yang lainnya yang Mas Ridwan temukan dalam petualang dari pulau ke pulau itu gitu ya, yang ini bisa membangkitkan semangat bahari kembali gitu ya. Jadi ada satu ciri yang dimiliki orang yang kerja di laut, khususnya pelaut sama nelayan. Salah itu bagian dari strategi adaptif. Selain misalnya bagi hasil, yang pasti ada itu apapun kepercayaannya penggunaan mistik. Oke, bagi hasil. Oke, Ada beberapa mistik. itu, nah yang terakhir itu menggunakan mistik. Nah ketika menggunakan mistik itu Pak, terhadap laut itu hormat. Oke. Jadi tidak sembrono apa semua. Kadang ada dipisahkan, ya mungkin dalam dulu untuk orang penghuni bawah laut, tetapi ya dari segi aspek ekologi itu berpengaruh juga. Jadi misalnya di kami Pak di Sulawesi Barat ini di Mandar, ikan terbang itu kalau bahasanya kan tuing-tuing. Twin. Nah ketika di musim perburuan itu diganti marak dia, artinya raja. Kalau orang Galesong Torani. Torani itu artinya Tobarani. Artinya apa itu? Iya, dia dihormati tuh. Oh, oke. Jadi ikan itu harus perburuan itu dipuji-puji. Di nelayan Mandar itu mantranya itu kita berbanyak bicara porno. Jadi itu bagian dari mistik. Kalau kita bicara porno, ikan terbang dengar, dia akan gembira, terangsang nikah, banyak telur. Ini menarik sekali. Jadi itu Pak, ini penggunaan itu ya misalnya harus kita hormat, respect ke laut itu. Mungkin orang modern. Artinya ada kepercayaan tertentu yang dimiliki oleh masyarakat. Satu sisi itu tadi untuk penghormatan mereka terhadap laut supaya tidak sembarangan gitu. Sisi yang lain juga punya cara untuk mengkonservasi sumber daya tadi ya. Dan itu bisa ditransformasi. Jadi kan kalau secara tradisional nelayan pemalih. Nah bagaimana misalnya akademisi peneliti memodifikasi itu, basicnya tadi mistik tapi dibungkus itu tadi. Karena kalau tidak dalam mistik ya mungkin tapi kalau di berbasis pengetahuan lokal ada himbauan-himbauan, misalnya jangan menangkap di sini karena ada penghuninya, ada jinnya, padahal kita mau menjaga penyu di situ. Itu jadi itu bisa ditransformasi seperti itu. Kalau model ini Mas, pembatasan penangkapan oleh mereka sendiri, kan kalau di Jawa kan malam Jumat Kliwon nggak nangkap misalkan. Bisa begitu. Di sana ada juga ya hal tertentu yang ada orang hari ini saya tidak melaut karena alasan ini, itu ada. Iya, misalnya hari Jumat tidak melaut, terus kalau ada orang meninggal tidak melaut. Jadi saya itu kalau dibungkus mistik itu mereka agak karena di antropologi itu pasti ada itu, mau Katolik, Kristen, Islam, Hindu pasti pakai. Karena ada ini laut Pak tidak bisa ditaklukkan sepenuhnya, jadi orang itu menggunakan misi sebagai upaya bagaimana menaklukkan laut tanda kutip. Nah, itu kalau itu digunakan juga di konservasi itu akan jauh lebih efektif daripada himbauan-himbauan saja. Tapi kalau menggunakan tradisi mereka untuk dipakai itu bisa Pak. Oke.
Nah, terakhir mungkin Mas Iwan Ya. gitu ya. Mungkin ada pesan khusus gitu ya yang akan disampaikan kepada ya generasi perikanan baik di UGM maupun di tempat yang lain, bagaimana apa namanya mengembangkan atau membangkitkan Iya. semangat kebaharian. Jadi saya sangat mencintai disiplin ilmu saya, perikanan kelautan. Dan itu saya bentuk mencintai itu ya saya melakukan sampai hari ini, dan saya sangat percaya diri. Kan dulu atau sampai sekarang mungkin ada yang kurang percaya diri terhadap jurusan perikanan misalnya, tapi yang saya alami dan saya sudah buktikan itu cukup terpakai, Pak. Apalagi sekarang. Jadi perikanan itu bukan cuma aspek ikannya toh. Kita kan sekarang benua maritim. Apalagi dulu tagline-nya Pak Jokowi ada poros maritim. Nah, kalau mahasiswa perikanan atau yang sudah selektif tidak masuk di situ dalam berbagai sudut pandang, misalnya tentang kebudayaannya, tentang sosialnya, itu masih akan kurang. Jadi masih banyak peluang-peluang di situ. Dan kalau saya pribadi itu memang kita harus banyak jalan untuk melihat realitas. Jadi memberi masukan ya bisa lebih anu lah. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini, pergi terus catat buat buku supaya bisa jadi bahan bacaan. Tapi memang agak berat kalau seperti ini. Beda kalau misalnya kerja yang ada gaji rutin terus di satu, kalau seperti ini Pak ya butuh perjuangan memang. Dan ya, saya sangat karena passion saya di situ, senang di situ ya, jadi menikmati jadi bukan bukan jadi masalah. Jadi itu mudah-mudahan bisa itu untuk teman-teman yang baik yang sudah selesai atau yang masih kuliah atau yang masih gak mau memilih apa nanti nih kalau kuliah itu. Oke. Pak Eko masih ada? Sudah. Oke, Pak Probo. Sudah. Ya, baik, makasih Mas Iwan itu atas perbincangan yang luar biasa ya, menginspirasi khusus bagi saya gitu, dan mudah-mudahan bagi teman-teman pemirsa yang mendengarkan podcast Perikanan UGM pada hari ini, dan kita akan kembali lagi dengan sahabat-sahabat alumni Perikanan UGM yang lainnya untuk membicarakan bagaimana masa depan perikanan dan kelautan Indonesia. Terima kasih.